Ini kenapa error live gua tiba-tiba kecepatan bis streaming audio saat ini bacot. Gua tuh nih cita-cita gua adalah setiap kali perkembangan anak gua itu gua simpan di dalam drive, yang mana drive itu dibikin dengan email si anak ini gitu. Jadi kayak gue bikinin dia email, di drive itu gue taruhin kayak segala macam itu. Terus nanti ketika udah 17, drive-nya gue hapus. Nah, mampus lu, gak punya kenang-kenangan, goblok. Ketika 17 tahun gue kasih email sama passwordnya gitu buat lihat gitu. Soalnya gue setiap OSG tuh gue videoin dokternya. Ini dokter kamu nak, nih. Susternya yang ini nih. Ada yang deketin, aku cuma mikir, dia pasti penasaran doang. Setiap kali ada orang baru yang datang dalam kehidupan aku udah bilang begitu duluan. Aku bahkan udah gak kaget lagi kalau orang-orang itu akhirnya pergi, karena kebanyakan rumusnya nyendok kemil tadi muter yang diambil cuma dikit. Gue kesel banget ngeliat. Kenapa gue salah fokusnya sama eminya? Halo bang, nama gue Jonggol, biasa dipanggil Nengok. Aku lu tahu sih, men itu jokes sudah dari zaman, aduh, oh mungkin karena emang dari zaman lu ya kayaknya. Iya. Nama gue Andri, biasa dipanggil Hadir. Waduh. Aku Jerapah baru saja mengirimkan dukungan 100.000. Hai Pak dosen. Tuh, lu di sini sehari 2 hari dapat jodoh, percaya gue lah. A few moments later. Sal baru saja mengirimkan dukungan 55.678. Halo Pak dosen, bagi tips tes dosen bagian micro teaching dong. Nanti jawabnya nanti ya, Sal nanti ya. Ini kita email dulu ya. Terima kasih Sal, saya simpan pertanyaannya, mantap. Nah pesannya si Rosa jadinya cuman di-read aja kan sama Kiki. Si Farel ini balas chat Rosa kayak gini. Gak usah nanya dia, nggak bakal dijawab, tolol. Si Kiki send tuh poster dia karena emang dia lagi buka laptop, dan di tab laptopnya itu cuman Canva tugas poster, jadi sekalian kan. Terus dia kirim logo-logo yang diminta Rosa juga, sambil klarifikasi kenapa pesan Rosa lama balesnya. Tapi karena udah selek duluan mereka, jadi nggak temenan lagi tuh. Gue coba buat tetap netral, tapi dari sisi netral pun gue ngerasa yang salah tetap Farel. Ngapain juga dia pakai kata tolol segala. Waktu kita se-circle tapi minus Kiki pulang bareng, gue bilang lah ke Farel, gue jujur ke dia dan bilang kalau gue ngerasa yang salah tetap Farel, tapi dia nggak ngerasa bersalah. Dia bilang kata tololnya itu buat Rosa, bukan buat Kiki. Buat apa minta maaf ke Kiki gitu katanya. Gue cuma bisa diam aja karena gue tahu wataknya keras kayak batu. Intinya dalam satu grup itu ada yang mau nanya, terus Gigi nanya ke gue, lama gue balesnya. Terus karena lama balesnya, si Ara bilang ke Gigi, gak usah diharapin balesannya dia. Terus ada kata-kata tololnya, terlalu lucu, tulol. Terus akhirnya selek. Terus gua karena merasa gua yang salah, lama balas chat, akhirnya gua tidak dianggap lah di grup tersebut. Intinya mainnya circle-circlean lah, kayak bocah SMP. Tipikal yang kalau misalkan guru keluar, ketua kelasnya nyatetin siapa nama-nama yang berisik, tapi kalau teman-teman dia berisik namanya kagak dicatet itu. Harapannya mereka bisa tahu cerita dari sisi Kiki dan bisa lebih nurunin ego mereka. Gue nanya Kiki, Ki kalau cerita yang diangkut tadi diceritain ke mereka aman gak? Kiki bales, terserah aja. Karena dia juga gak bilang, iya gue jadi putusin buat gak cerita, karena takutnya apa yang gue sampein beda maksudnya dari yang Kiki rasain. Cuma gue emang gue bilang ke Kiki, minta maaf duluan aja. Minta maaf gak harus dari orang yang salah kok. Iya. Akhirnya Kiki ngechat Farel buat minta maaf, tapi balasan Farel kesannya agak songong. Intinya dia bilang gini, kamu yang harusnya beradaptasi, bukan aku yang jaga perasaan kamu. Perasaan kamu bukan tanggung jawab orang lain. Lah, kalau inner child kamu lagi bergejolak, jangan dilampiasin ke orang lain. Dan aku gak suka drama-dramaan, aku orangnya simple kayak cermin. Ini biasanya orang-orang yang ngomong kayak gini tuh yang problematik tuh. Di situ gue speechless karena chat dari Kiki tuh udah kalem dan dewasa, tapi balasan Farel kayak orang songong dan ngesok. Dari sudut pandang gue, si Farel ini masih gak sadar kata tololnya, walaupun menurut dia itu ditujukan buat Rosa. Itu tetap nyakitin hati Kiki. Dan bukannya minta maaf, dia malah ngerasa sakit hati
salahnya Kiki bukan tanggung jawab dia dan nyuruh Kiki buat beradaptasi karena cuma Kiki yang beda kelas di circle kita. Lagian yang kudu beradaptasi juga bukan cuma orang yang minoritas beda kelas kan. Dia yang dari luar Pulau Jawa harusnya juga bisa beradaptasi. Kocak bet beliau. Orang yang kuliah di luar kota juga beradaptasi. Semua keribetan ini gak akan terjadi kalau lu gak masuk circle mana-mana men. Sumpah dah. Si Farel ini juga sempet kayak ada selek dikit sama gua. Jadi di hari Jumat selesai kelas, kita udah jalan keluar gedung. Tiba-tiba gue kesandung dan sol sepatu gue copot. Di situ kita masih ketawa-tawa sambil gue mau pulang pesen Gojek karena mau jalan gak mungkin juga. Waktu gue lagi mau pesen, temen cowok gue si Wildan, siapa lagi Wildan, mau pulang tuh lagi naik motor. Diberhentiin lah sama teman-teman gue dan mereka minta tolong dia buat nganterin gue. Di situ gue oke aja lah kalau dianterin Wildan karena sebelumnya gue udah pernah dianterin sama Wildan. Dan karena kondisi sepatu gue yang copot juga, kenapa enggak? Toh gue jadi gak perlu keluar uang juga. Awalnya dia nanya mau kemana dan nyeletuk mau ke A. Cuma saat itu gue gak peka, jadi gue balik nanya kalau ke kosan gak apa-apa gak? Dia kayaknya yang kasihan juga jadi diiyain aja. Sampai di kosan gue bilang makasih dan niatnya mau nungguin dia buat putar balik dulu, tapi dia malah diem aja dan nyuruh gue masuk duluan aja. Ya udah deh, gue buka pintu dan masuk. Sebelum itu gue cek dia kan dan ngelihat dia masih di tempat yang sama lagi nelpon seseorang. Di situ gue baru sadar dan mikir, oh apa sebenarnya dia tuh ada janji sama orang di kampus tadi, malah nganterin gue keluar kampus jadi nggak enak gini. Di hari Senin gue bilang lah ke teman-teman gue buat jangan kayak gitu lagi, gue yang malu dan nggak enakan jadinya. Di situ gue ngomongnya dengan nada bercanda, tau nggak bercanda yang misalnya kita nyeritain suatu hal yang memalukan dengan nada bercanda biar kita nggak ngerasa malu gitu. Gimana? Lu jangan gitu ya Ge, ya oh gitu ya. Lu jangan gitu ya Ge, gak enak gua. Ya. Bisa dibilang pagi itu suasana hati gue lagi buruk. Terus tiba-tiba Farel ngechat gue dan bilang kalau yang nge-stop Wildan pertama kali itu bukan dia dan minta gue stop nyalain dia soal itu. Apaan sih Farel? Drama banget hidup lu najis. Gue agak kesel bacanya karena emang lagi bete juga. Jadi gue jawab, ya emang bukan kamu si Lisa. Udah bilang kok dia yang nyetopin Wildan pertama kali. Habis itu dia gak balas pesan gue. Siang harinya gue UTS diemin Farel. Selesai UTS gue pulang bareng Kiki. Dan setelah sampai di kosan si Farel balas pesan gue, soalnya waktu kamu turun dari odong kamu teriak kenceng banget bahas masalah nebeng, makanya aku kaget. Kamu gak pernah teriak kenceng itu. Dan gue balas pesan dia gini, aku gak tahu siapa yang nyetopin dia pertama kali karena waktu itu kita lagi ketawa ketiwi hektik juga. Jadi aku lihat kalian as a whole group. Maaf kalau kesannya malah kayak nyalahin. Kagak usah diklarifikasi. Farel drama najis. Hai Indra, Andri, bacet bet Fajar, mata nih kon. Terus Rosa balas lagi, tuh kan bener si Farel bilang ke aku dia udah ngerjain tapi buktinya di Google Docs masih punya kamu semua. Gue kesel dong denger itu, gue tahu hawanya udah mau liburan tapi tugas kelompok itu tanggung jawab semuanya. Sehari kita sama-sama 24 jam, pinter-pinter dikit. Kita aja gimana bagi waktu buat ngerjain tugas, toh tugasnya nggak yang sehari langsung jadi. Akhirnya gue bilang ke grup, ya udah ngerjain bisa daftar pusakanya di komen aja pakai nama sendiri. Intinya permasalahan di sini tuh cuma dia yang bohong. Gue nggak minta dia ngerjain di hari yang sama kayak gue nggak masalah dia mau ngerjain mepet deadline asalkan selesai. Gue cuma mempermasalahkan kenapa harus bohong. Waktu masalah ini pecah, dia ngasih pembelaan kalau katanya dia udah ngerjain, cuma emang belum dimasukin ke Google Docs saja. Ya itu namanya lu belum ngerjain, goblok. Tolong. Di sini kita bisa setuju kan konteks mengerjakan itu ketika sudah masuk ke Google Docs. Sebelum itu ya berarti belum dikerjain dong. Aneh temen lu. Gak usah ditemenin nih kayak dia. Kayak bocah SD, jangan ditemenin dia. Dia kalau boker berdiri soalnya, gak usah ditemenin. Nah setelah masalah sama gue ini, si Farel juga berantem sama gue dan Rosa di waktu yang bersamaan. Gue ceritain masalah Farel sama Rosa dulu. Jadi ketiga-tiga itu kebetulan ada di kelompok yang sama. Kita ada tugas bikin laporan besar dan PPT buat matkul praktikum. Laporan besar tuh apa? Laporan besar. Laporan yang kecil. Wow, laporan yang seukuran lapangan baseball. Gue serius nanya anjing laporan besar apa, gue gak tahu. Laporan akhir kali final fantasi. Enggak final paper gitu. Oh, final paper tuh apa ya? Jadi bikin paper atau laporan di terakhir. Tapi emang kelompok. Oh, biasa. Gue udah pilih bagian PPT duluan. Bagian PPT yang mengajuin diri dan mereka berdua ke bagian nyusun lab base, laporan besar. Pembagian tugas laporan besar ini diacak pakai ladder. Dan si Farel dapat alat bahan plus analisis bentos. Untung ada lu ya, ini gue gak paham sama sekali loh ini apaan aja. Sedangkan Rosa kebagian bentos.
Karena agak rancu, jadi Rosa nanya ke Bella kalau bener nggak membagi tugas antara Rosa sama Farel tuh begini. Dan Bella bilang iya. Rosa itu baik-baik jelasin karena takutnya kalau jelasin dari kata-kata chat doang kurang bisa dimengerti. Dan Farel VN balik dengan nada songong yang intinya, "Dih, kalau lu cuma masukin foto dari Google Drive ke Google Docs mah gue juga bisa, anak TK juga bisa, AJG." Wah. Udah deh, nggak usah ada nama lu sekalian, kesel gitu. Pokoknya itu kata-kata mutiara pada keluar lagi dari mulutnya. Di situ Rosa ngechat gue, katanya dia gemeteran dan nangis digituin sama Farel. Men, udah kagak usah ditemenin orang kayak gini. Di sini gue masih netral ya, maksud gue nemenin Rosa tapi nggak ngejauhin Farel. Dan di situ Rosa suka ngeluh ke gue, katanya bagian analisis pun jadinya yang ngerjain kebanyakan, padahal bagian dia cuma identifikasi doang. Di sini gue sadar kalau Farel ini anaknya pemalas juga, karena emang sebelumnya dia juga suka nggak bertanggung jawab dan ngeselin aja sifatnya. Liz ikut menantikan maba tapi hari H nggak datang. Emang drama problematik sebutannya itu. Akhirnya gue putusin buat ngeluarin unek-unek gue juga soal dia. Gue bilang dia orangnya egois dan kurang peduli sekitar. Bagus. Gue kasih contoh. Gue kasih contoh. Maksud dari gue bilang dia egois dan kurang peduli sekitar itu gimana? Gue pakai contoh masalah dia waktu sama Kiki dan beberapa saat kemudian waktu lagi adu bacot. Dia bilang gue orangnya kurang ikhlas. Gue tanya kurang ikhlas maksudnya gimana? Konteks ikhlasnya tentang apa? Terus dia bilang gue masih belum ikhlas soal gue diboncengin sama Wildan. Apaan sih lu Farel, bacot? Gue tetap ngerjain bagian gue. Dan karena masalahnya akhirnya pecah di grup itu, gue juga jadi putusin buat keluar dari kelompok Cihuy. Malam itu gue gak tidur, gue nyelesain tugas review jurnal inter gue buat gue kasih ke kelompok Cihuy. Karena gue juga tetap mau bertanggung jawab. Sekitar jam 4-an gue selesai dan gue send hasil review jurnal gue ke mereka bertiga. Lisa sama Sally tetap bilang makasih. Cuma si Farel dia bilang katanya gak perlu. Beberapa hari setelahnya, gua, Rosa, Kiki, sama Circle Farel cuma diem-dieman aja kalau ketemu di kampus. Gak ada angin, gak ada hujan. Waktu hari Senin, gue pulang ke kosan dan lagi makan bakso, si Farel tiba-tiba ngeping grup kelompok Cihuy. "Halo, gue yang lupa kalau gue belum keluar dari grup kelompok itu dan udah bukan anggota kelompok Cihuy, langsung keluar dari grup. Karena gue mikirnya barangkali mereka mau diskusi, tapi gak enak karena ada gue." Gak lama setelahnya, Farel ngechat gue, bilang kalau gue gak punya basic manner karena langsung keluar grup gitu aja tanpa izin, dan bilang kalau gue punya masalah sama dia, tolong jangan bawa-bawa Lisa. Gue beruntung tidak dalam circle tertentu, karena gue pasti akan membenci sekali pertengkaran di dalam situ. Gue beruntung tidak masuk ke circle tertentu, karena artinya gue masih bisa ketawa ketika circle tertentu punya masalah. Gue punya dua cara, meskipun cara satunya belum ketemu, tapi gue punya dua cara untuk kenal banget sama Enggak, maksudnya Enggak. Gue punya dua cara untuk benar-benar mengetahui sifat seseorang. Pertama, lu harus tidur bareng dia. The fuck? Maksudnya tidur aja. Tidur bareng. Gimana sih ngomongnya? Lu nginep bersama gitu, sleep over. Lu ngobrol sampai pagi segala macem. Atau lu naik gunung. Nah, naik gunung kan belum pernah gue cobain gitu loh maksudnya. Gitu. Akhirnya setelah gak lama adu bacot, gue pilih buat gak ngeladenin Farel. Cuma balas dia oke. Balasan gue cuma di-read aja sama Farel. Tapi setelah itu gue di-invite lagi ke grup kelompok Cihuy. Di sana gue di-press habis-habisan sama Farel. Gue juga dibilang gue adu domba Farel sama Kiki. Astaga Tuhan. Endingnya. Men, gue sarankan ya, sebagai cewek, jangan terlalu benci sama cowok tertentu. Takutnya jodoh, itu doang. Lele Jonggol baru saja mengirimkan dukungan 56.789. Gua ada gedek bang ama cewek, tapi kagak jodoh karena dah cere. Hayo. Kita Atau nyambung. kalau pause permasalahan, maksudnya kalau sebelum gimana sih ngomongnya? Before itu bisa. Kalau after tuh nggak bisa, bro. Kalau kalian gak punya teman kayak Farel, berarti kalian lah Farelnya. Wah, sembarangan. Iya. Sampai hari ini gue udah fine aja. Cuma emang masih suka deg-degan kalau di kampus harus papasan sama Farel waktu sendirian. Buat teman kuliah beberapa ada yang nyadar dan nanyain kenapa gue jadi berjarak sama Farel, dan gue ceritain semuanya. Alhasil sekarang gue
Jangan disamaratakan gitu dong, man. Bacot lu, Far. Gitu. Tiba-tiba kenapa gue marah-marah aja ya? Jiwa Farel melekat dalam diriku, man. Lumayan jadi memotivasi gue buat lebih rajin. Untuknya semester depan kita udah peminatan dan kesempatan buat ketemu bareng seangkatan itu dikit. Nah. Oh nih. Gue cuma kesel sama ya orang yang ngaku udah kerja padahal belum. Kadang gue jadi mikir, apa salah ya punya perasaan kayak gitu? Enggak. Gue ngerasa gue orangnya suka nggak relaan kalau ada tugas kelompok, tapi yang ngerjain itu bisa dibilang berat sebelah. Salahkah kalau kesel sama hal itu? Enggak. Dan gue ngerasa emang gue pantas sampai diginiin sama dia karena gue bilang nggak mau sekelompok bareng dia, plus dia bilang egois. Kalaupun gue salah, tapi apa perlu segitu? Enggak, bukan, lu nggak salah, men. Stop self estimating, apa sih namanya? Berhenti mengestimasi kalau diri lu rendah gitu loh. Enggak, men. Emang Farelnya tai, udah #Farel tai. Kalau misalkan lu merasa perkara tugas-tugasan lu itu jadi berat gara-gara dia, lu lapor ke dosen. Nih ada dosen lu nih. Hah? Kita jawab pertanyaan yang tadi ditanyakan dulu ya. Sal. Halo Pak dosen, bagi tips tes dosen bagian micro teaching dong. Farel, bacot lu Farel. Micro teaching, dua hal sih. Yang pertama jangan terlalu, jadi tunjukkan kalau lu menguasai materinya, tetapi lu juga harus menguasai kelasnya. Karena micro teaching itu kayak simulasi di kelas gitu loh. Jadi kadang-kadang si dosen yang nguji pas saat micro teaching itu ngulang-ulang gitu, kayak misalkan bicara sendiri. Jadi buat mengukur bisa nggak sih seorang calon dosen ini menguasai kelas. Gitu. Jangan sampai kalah sama mahasiswanya. Jangan sampai mahasiswanya yang menang, yang Lele menguasai Jonggol kelas. baru saja. Nih, ntar dulu. Nih gue bakal buka link-link di Saweria setelah gue baca email yang ini ya. Ini sepertinya asu nih email ini. Diizinin selingkuh berujung nyasar dan ribut. Enggak, gini. Selingkuh itu ketika lu melakukan sesuatu di belakang pasangan lu. Ketika lu dapat izin, itu namanya bukan selingkuh, itu namanya ekstrakurikuler. Cerita panas.hot. Cerita seru.blogspot.com, men. Aku melihat Tante Irma sedang mencuci piring. Tiba-tiba kerannya bocor, lalu Tante Irma harus menahan keran tersebut. Saat aku berusaha, airnya muncrat-muncrat, lalu Enggak, maaf. Emang masa kecil gua ini busuk, sorry. Di hari Sabtu di bulan Februari 2020, gua izin ke pacar gua untuk pergi ke puncak berdua sama sama cewek. Gua sama cewek ini cuma sebatas temen, Bang, swear, panggil aja cewek ini Yanti. Di sini ya, angkat tangan yang cewek. Tolong, angkat tangan yang cewek. Ada berapa banyak cewek di sini? Pertanyaan gua adalah, cewek-cewek, ketika di 2020 Februari sebelum Covid, nggak usah sih sebenarnya, nggak usah itu. Ketika cowok lu izin ke lu mau pergi ke puncak berdua sama cewek, apakah akan lu izinkan? Pertanyaannya tolol, nggak mungkin diizin lah. Aku mau pergi ke Bogor ya sama Yanti. Iya, berdua doang. Nggak ngapa-ngapain kok. Lu berharap apa? Mau merapatkan bagaimana korelasi antara perang Ukraina dengan ekonomi Indonesia? Sama Gigi loh. Ada hubungannya kan, Gigi? Ada. Tuh kan enggak mau gue. Enggak. Tujuan awalnya tuh gua mau ngerayu Yanti biar dia suka sama Yanto. Yanto ini temen gua yang cemen banget. Yanto suka sama Yanti tapi dia kurang PDKT-in Yanti. Enggak, masalahnya kalau kayak gitu lu nggak harus ke puncak, goblok. Maksud gua kayak yang harus banget emang. Karena gua lumayan deket sama Yanti, jadi gua yang bantu Yanto. BTW Yanti punya pacar tapi lagi digantungin karena gak ada kejelasan. Apa sih ini hubungan aneh macam apa ini, Pres? Istighfar kata gua, lu deketin diri lu ke Tuhan. Nah, rencananya gue pengen bikin Yanti lupain pacarnya yang gak jelas itu. Habis itu gue bujuk Yanti biar dia coba buka hati buat Yanto. Dan cara lu buat ngebikin Yanti lupa sama pacarnya adalah berduaan ke Bogor. Otak lu emang. Kebetulan banget si Yanti katanya pengen healing ke tempat yang hijau dan sejuk.
Yanti bilangnya dia lagi galau, makanya ngajakin gua jalan ke salah satu destinasi wisata di puncak. Aneh banget, masa dia mau jalan sama gua sementara pas Yanto ngajak jalan malah ditolak sama Yanti? Ya artinya dia demennya sama elu. Gak usah sosok kayak, oh gua gak tahu dia suka sama gua, lu tahu cuma lu tolol, pura-pura goblok. Oke, gua pun sebelum jalan izin dulu ke cewek gua dengan ngasih tahu maksud dan tujuan gua. Nah, cewek gua bilang boleh. Cewek lu juga gua rasa ada yang salah dah, man. Ya udah, karena dapat izin jadinya gue berangkat dah tuh Sabtu pagi sama Yanti. Sepanjang perjalanan di motor gue bercandain dulu biar suasana cair. Abis itu baru masukin abis itu baru masuk ke inti pembahasan, yaitu bikin Yanti ngejauh dari pacarnya. Abis itu ngebujuk biar dia buka hati buat Yanto. Di tengah perjalanan si Yanti malah bilang gini, lu kalau lagi jalan sama gue ya udah fokus ke gue aja, Andre. Iya, Yantinya juga tai. Karena gue tolol, ya udah gue yain tuh. Emang dia memberikan afirmasi kalau dia tolol, men. Ya udahlah. Hari itu gue kasih sepenuhnya waktu dan diri gue buat bahagiain Yanti tuh. Kalian nggak denger kan apa yang Gigi bilang kan? Nah, kami pun sampai di destinasi, di tempat destinasi itu. Belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kami pun sampai destinasi. Kami di sana sampai mau maghrib. Kami pun pulang dengan kondisi malam di perjalanan. Gua nggak hafal jalan pulang dan map saat itu lagi nggak jelas, bang. Gua pun ternyata kesasar jauh banget. Kondisi jalan saat itu gelap, nanjak, dan licin karena habis hujan. Sisi kanan jurang, sisi kiri hutan. Plus sepi banget, bang. Asli serem banget. Tiap dari belakang ada cahaya lampu motor, gue langsung panik, takutnya begal. Bahkan gua was-was takut tiba-tiba ada binatang buas kayak harimau muncul dalam hutan. Kok harimau ada di puncak? Lu secara goblok lu. Gua sekarang paham kenapa lu ada di posisi ini. Soalnya lu goblok aja. Gua makin kesasar jauh banget. Nah, beruntung ada beberapa warga lagi kumpul. Gua pun langsung nanya jalan ke warga arah ke Sentul. Ternyata bener salah jalan. Katanya kalau ke Sentul itu gue harus balik ngelewatin jalan yang sebelumnya gue lewatin, yang super licin itu. Panik lah gue, udah berjam-jam malah salah jalan dan disuruh muter balik. Habis itu gue langsung mendadak nanya ke arah Depok. Nggak tahu kenapa gue tiba-tiba nanya arah Depok. Alhamdulillah ternyata kalau Depok bisa lurus, nggak perlu putar balik. Alhasil gue lega banget, walaupun tetap takut banget asli. Yaudah gue lurus ngikutin jalan. Tapi malam itu suasana makin dingin banget, sampai menggigil karena cuma pakai jaket tipis. Si Yanti juga kedinginan kan tuh. Dia minta tangannya masuk ke kantong jaket gua. Ngapain tuh? Oke lah, gue izinin karena gue kasihan juga kan. Sekian lama muter-muter akhirnya sampailah ke daerah Cilengsi, bang. Dan saat itu Yanti ngajakin nginep aja di rumah saudaranya yang di Cilengsi karena kondisi udah malam. Ngeri ada bahaya di jalan. Oke, gue turutin dah, nginep di rumah saudaranya. Di sana gue disambut dan dikira lagi PDKT-in si Yanti, bang. Canggung banget gue di sana. Paginya pun kami pulang. Kenapa langsung paginya? Apa dulu tuh yang terjadi malam itu? Gak mungkin lu tiba-tiba benerin keramik kamar mandi kan? Ya emang rumah saudara kalau semuanya tidur kagak bisa bangun. Apanya yang bangun? Apanya yang bangun? Paginya pun kami pulang dan selamat sampai rumah masing-masing. Si Yanti gue anterin sampai rumahnya dengan selamat. Soal Yanto, si kampret ini malah nganggep kalau gue teman makan temen karena niat nyomblangin dia ke Yanti. Si Yanti jadi deket ke gue dan malah jadi makin ilfil ke Yanto. Nah, setelah kejadian ini, gue pun berantem sama cewek gue. Jauh ya berteman berantem ya. Gue pun berantem sama cewek gue. Gue salah juga sih karena bener-bener lost kontak sama cewek gue, bener-bener gak ada kabar. Gue ceritain semua pas di perjalanan ke cewek gue. Mulai dari Yanti bilang kalau gue lagi sama dia harus all out. Goblok lu ya. Tolol. Lu jadi orang jangan goblok-goblok banget. Kenapa sih? Siapa sih yang kirim email ini? Pengen gue maki-maki. Pengen gue rukiah nih. Habis itu soal Yanti masukin tangannya ke jaket gue. Tolol. Otak dipakai gue. Astaga Tuhan. Kok ada yang mau sama dia? Gue pikir dalam statistik matematika. Habis itu soal Yanti masukin ke tangannya ke jaket gua, itu kata cewek gua Yanti lagi modus pengen meluk gua katanya. Pokoknya cemburu banget dah. Saja mengirimkan dukungan 50.000.
Pada dasarnya emang udah sange ini paling berujung plak-plak ceplak-ceplok. Dan cewek gue langsung ngecap kalau gue itu lagi selingkuh. Gue balas lagi, kan udah diizinin. Iya. Dia malah makin marah. Mana ada sih cewek yang bener-bener ngizinin cowoknya jalan sama cewek lain sampai ke puncak berduaan, terus habis itu lost kontak dan itu cewek modus-modus gitu. Dari kejadian ini cewek gue benci banget sama Yanti. Bahkan pas adik gue yang bontot ultah, kan si Yanti beliin baju buat adik gue. Gue juga nggak tahu sih kenapa Yanti sampai beliin baju buat adik gue. Nah cewek gue bener-bener nggak terima banget bang. Kayak ada modus terselubung buat deketin ortu gue katanya. Nah suatu hari si Yanto ngirim screenshot ke gue, chatan dia sama Yanti, dimana Yanti bilang kalau dia nganggap gue sebagai cowoknya dia. Makin kesel lah cewek gue, tahu Yanti yang lancang banget kayak gitu. BTW kenapa cewek gue tahu banyak hal tentang Yanti? Ya karena gue ngebebasin cewek gue untuk buka-buka HP gue dan baca chat dari teman-teman gue gitu. Intinya cewek gue nganggap Yanti tuh pengen ngerebut gue dari dia. Lu seganteng apa sih men? Kesel banget gue. Gue pun sekarang udah jaga jarak, bahkan lost kontak sama Yanti demi ngejaga perasaan cewek gue. Makin kesini gue jadi belajar banyak hal tentang komitmen sebuah. Ada yang tahu kandang macan terdekat gak sih? Di puncak. Gue pengen ngelempar dia masuk ke kandangnya gitu loh. Maksud gue kayak yang dia bisa-bisanya bilang tentang komitmen berak. Makin kesini gue makin belajar banyak hal sih tentang komitmen sebuah hubungan, dimana kedua pihak harus bisa saling ngejaga perasaan masing-masing. Gak usah sosok bijak dapat pelajaran deh lu. Kesel banget gue, tolol soalnya ini orang ini. Alhamdulillah gue masih langgeng sampai sekarang sama cewek gue, dan akhir tahun ini rencana mau nikah. Tapi tetap aja tiap berantem pasti masalah gue selingkuh sama Yanti bakal diungkit-ungkit terus sampai kapanpun. Pasti men. Pasti. Sampai lu meninggal juga pasti kan kayak ya meninggal kan. Coba aja kamu waktu itu gak sama Yanti gitu. Pasti. Makasih bang udah bahasin cerita gue yang panjang ini. Semoga jadi pelajaran bagi para cowok agar bisa ngejaga perasaan cewek kalian. Iya. Oh iya, gue juga masih karya gue bang, gambar vektor ketika lo masih jadi bapak-bapak gondrong. Thank you buat tim TNM, semoga makin sukses. Semoga Andri Junior gandurin bapaknya dalam segala hal, baik muka, sifat, dan kelakuan minus lu. Gue gak tahu harus gue aminin atau enggak sih itu. Sal baru saja mengirimkan dukungan 50.123. Makasih banyak tipsnya Pak Dosen. Dan untuk Bang Andri jangan lupa mandi EG. Ayo mandi bar. Bang masa ada pantun begini. Pantun. Saya coba-coba juga. Tapi ininya lain kalau ibu. Penonton Jangan pernah gentar diterjang badai. Karena apapun. Karena apa? Badai pasti berlalu. Tepuk tangan. Apa itu? Itu apa? Mana AB-AB-nya? Pak dosen aku lagi magang tapi udah bingung buat nyari judul. Kata orang tempat magang kudu nyari dari sekarang, tapi akunya masih bingung mau gimana. Kok magang nyari judul? Enggak, dia mau biar cepet gitu. Selesai magang dia udah ada idenya dan macam-macam gitu. Kalau bisa sambil nyicil ngerjain. Solusinya gimana? Pastikan ketemu sama dosennya dulu. Pastikan ketemu sama dosennya dulu. Jadi lu nanti udah punya ide, jangan sampai kemudian dosennya tipikal yang kalau mau bimbingan sama saya, kamu pakai judul ini gitu. Oh. Karena ada yang tipikalnya gitu. Ngobrol sama dosen dulu. Iya, itu paling penting. Komunikasi yang lancar. Jangan sama pacar lu doang. Lu pikir pacar lu bisa ngebantuin skripsi lu kelar? Bisa sih. Mungkin pacar lu joki kan. Kenalin bang, nama gua namanya nih. Beneran ada lagi brengsek. Sebelum gue kenal sama cewek ini, gue lumayan termasuk sering gonta-ganti cewek. Lu just deh, kan lu tahu gue. Oh iya. Kita tahu dia yang ternyata yang. Dia orangnya WhatsApp lah, cerita gue dibacain. Lah kenapa orangnya WhatsApp? Waktu itu gue tiba-tiba dapat notifikasi di HP gue. Jujur gue lupa itu aplikasi
atau apaan, tapi kayaknya gue dapet SMS atau chat gitu dari orang yang nggak dikenal, yang isinya adalah foto. Gue nggak tahu ya kalian dulu pernah dapat kayak gini juga atau enggak. Jadi fotonya itu adalah foto cewek-cewek tercantik di sekolah yang ada di daerah. Ya, waktu gue dapet notifikasi ini, gue posisinya lagi pacaran juga sama anak orang, tapi nggak tahu kenapa gue di situ secara nggak sadar udah ngelakuin nazar. Wah, kalau gue sampai dapetin ini cewek sih, gue tobat nyari-nyari cewek lain lagi dan langsung gue nikahin ntar pas lulus kuliah. Setelah beberapa minggu kemudian, entah gimana caranya, gue ada acara untuk pergi ke SMA. Awalnya gue nggak tahu kalau cewek cantik ini sekolah di situ, dan nggak disangka juga dia ternyata sekelas sama teman SMP gue dulu. Singkat cerita, gue akhirin hubungan sama cewek gue yang sebelumnya, terus proses PDKT dengan Ibul. Akhirnya proses PDKT gue dengan Ibul berjalan mulus dan akhirnya pacaran lah kami berdua di kelulusan SMA. Bisa dibilang hubungan kami aman lah di tahun-tahun awal pacaran. Di tahun-tahun awal pacaran kayak biasa, antar jemput kuliah dan kegiatan lainnya. Sebenarnya gue pernah ketemu keluarganya. Jadi dia itu tinggal di sini sama adik-adiknya, 2 orang, omnya, which is adik papanya, dan tantenya. Nah yang gue pernah ketemuin ini adik, om dan tantenya. Adiknya beberapa kali lah gue ketemu pas lagi antar jemput dia. Om tantenya gue ketemu pas acara ulang tahunnya dia. Waktu gue ketemu mereka itu gue nyapa kayak biasa dan senyum juga. Cuma respon dari mereka kayak kurang mengenakan gitu. Waktu itu gue pikir mereka berdua adalah orang tuanya, karena gue gak tahu dia ternyata tinggal sama om tantenya. Fast forward aja beberapa tahun setelahnya, karena gue udah najar bakalan jadi sama nih cewek, makanya gue langsung ajakin dia ke jenjang yang lebih serius. Cuman gue sama dia kan masih di masa perkuliahan. Singkat cerita, gue lulus kuliah duluan karena gue cuman kuliah sekitar 2 tahun diploma. 2 tahun tuh diploma D3? D2? Sementara dia masih kuliah karena ambil sarjana. Makanya itu gue kerja duluan. Gue kerja masih di kota yang sama, tapi karena gak pernah bisa ketemu di hari biasa, jadinya gue sama dia mulai berkurang intensitas pertemuannya. Jadi cuma ketemu di weekend aja. Otomatis gue juga udah mulai susah buat antar jemput, bercocok, ngedate. Emang otaknya rusak. Gue kenal orang ini. Salutnya dia kalau lagi butuh jemputan itu, yang jemput adalah omnya. Jadi gak ada cowok lain lah yang cari kesempatan buat ngajak jalan. Tapi kayaknya ini adalah momen yang ditunggu sama omnya untuk mulai ngehasut cewek gue supaya mulai jaga jarak sama gue. Iya, gue sendiri juga mulai berasa kalau ada jarak di antara kami berdua. Ketemu jadi rada canggung, sering diem-dieman, dan sebagainya. Di masa-masa kondisi galau itu, tiba-tiba gue dapet tawaran kerja di luar kota. BTW, kotanya ini lumayan dekat sama kota di mana orang tua dia tinggal. Karena emang kondisinya lagi kayak gini, gue putusin aja untuk ambil kerjaan itu karena gajinya juga termasuk gede. Lumayan kan bisa buat modal nikah. Soal ini gue juga bicarain ke dia dan dia juga kok dan dia oke-oke aja. Jadilah gue dan dia LDR. Fast forward lagi, dia udah pindah ke rumah yang kami beli berdua. Gue juga kalau pulang kampung balik ke situ. Pada saat itu gue udah seperti didesak sama orang tua gue untuk ikat si cewek. Ya gue sih udah merencanakan, tapi sepertinya ketunda-tunda. Dan disitu gue dapet info yang mengejutkan dari cewek gue. Cewek gue nangis sejadi-jadinya. Kayaknya karena cewek gue ini udah lulus dan dapat kerjaan, jadi udah dianggap dewasa sama orang tuanya. Dia dikabarin sama orang tuanya kalau cewek gue ini bukan anak kandungnya. What the freak? Saya tarik omongan bercandaan saya tadi, saya minta maaf ini. Wah. Yang parahnya juga orang tua dia ngabarinnya lewat telepon doang. Ya jadilah dia stres dan sebagainya. Karena gue kerja kan, gue gak bisa nemenin dia setiap saat. Apalagi gue beda kota kerjanya. Alhasil dia lebih banyak ngabisin waktu sama keluarganya di situ, terutama omnya. Oh iya, ini yang bukan anak kandung, itu si cewek gue doangnya. Kalau adik-adiknya itu anak kandung. Nah di sini plot twistnya. Dari awal kan gue udah bilang kalau cewek gue ini baik-baik aja, gak ada masalah. Tapi semenjak omnya ngehasut jadi ada masalah. Karena itu juga si omnya jadi makin deket sama cewek gue ini, antar jemput dan sebagainya. Si omnya ini dari dulu tahu kalau cewek gue ini bukan anak kandungnya kan ya. Makanya dia dari dulu kayak udah ada rencana untuk ngedeketin tapi kehalang sama gue. Jadilah di situ hubungan gue sama cewek gue ini bener-bener berantakan total karena gue juga males ngeributin ini itu. Karena kayaknya si omnya juga udah ngebet banget sama dia. Ya udah gue putusin buat akhirin hubungan aja deh. Kenapa gue nggak berusaha bertahanin? Gue waktu itu nggak punya quote and quote cadangan. Karena gue udah janji gak mau jadi player lagi dan juga udah terlalu banyak banget lah tekanan dari omnya dia yang gue gak perlu jabarin di sini. Omnya kan katanya udah ada si tante.
Oh beda ya. Gue juga gak ngerti asli kenapa cewek gue itu mau-mau aja sama omnya. Mau-mau di sini bukan jadian ya, maksudnya mau aja dengerin omnya, mau aja dihasut omnya. Men, kita nggak tahu apa yang terjadi, mereka satu rumah. Cukurukuk. Mungkin karena omnya ini yang selalu ada buat dia kali ya, dan gue jauh dari dia. Akhirnya gue sama cewek gue ini putus secara profesional, ngurusin pembagian ini itunya. Rumah yang udah kami beli langsung dijual, dan beberapa bulan kemudian ada yang mau. Jadi semua kayak dipermudah. Terus di pembagian ini gue berusaha seadil mungkin antara bagian gue dan bagian dia. Terus gue bilang lebihin lagi aja bagian dia supaya kedepannya gak ada lagi kasus diungkit-ungkit. Males gue asli. Ini ceweknya terus kemana? Kabar dia sekarang banget gue udah gak tahu sama sekali. Setelah keluar semua, kami berdua saling unfriend dari sosmed. Bagus. Terakhir kali dia masih sering pergi sama omnya, terus juga diajak ketemu sama orang tua aslinya. Terlepas dari semua itu, dia adalah salah satu dari kisah hidup gue yang masih selalu gue ingat, sekaligus kalau diinget-inget waktu masih baik-baik aja semua terasa indah. Dan juga salah satu mantan tercantik selama ini. Kalau mau tahu kira-kira dia mirip siapa, dari dulu gue selalu bilang kalau dia itu mirip artis Thailand Kanongji Jaksa Minanton. Minang cuang laka Minang cuang. Oh wow. Masih kecil? Mana? Maksudnya masih kecil artis itu ya mana? Bukan, ini anaknya baru lahir dong. Wah, komedi sekali. Wah. Minta satu kata dong buat omnya dia. Tempe. Mungkin ini salah satu alasan kenapa di usia yang bisa dibilang cukup tua ini belum nikah-nikah sampai sekarang, karena punya trauma ini, dan ini pun bukan satu-satunya. Masih ada juga faktor lain yang ngebikin gue itu kayak takut di hidup ini. Takut melangkah lebih lanjut, takut menentukan keputusan, takut dengan manusia, dan sebagainya. Saat ini, gue juga masih struggle dengan masalah lain lagi. Mungkin ada yang bilang, halah cemen banget, cupu lu, bla bla bla. Karena kalian nggak tahu sebenarnya gimana, dan kalau kalian tahu diri gue yang asli, kalian pasti nggak akan nyangka gue orang kayak gimana. Karena gue orang yang beda banget di luaran. Gue bukan orang yang memanfaatkan karena mental gue si paling ya, lu tau Landry gue kayak gimana. Seberapa tertutupnya gue. Gue cuma berani cerita di sini karena dan anonimus. Awas hati-hati ke spill. Ingat nama gue Kapun Krak Lunglung. Mudah-mudahan gue kirim yang itu kasih. Jujur sempat ragu kirim dan akhirnya diputusin buat kirim nih. Pokoknya saling mendoakan kita semua bisa kuat dan dengan menghadapi apapun yang terjadi. Terima kasih banget kalau cerita ini dibacain live tersoal dan termasyur di bawah. Chan Twitch Ceta Sewi baru saja mengirimkan dukungan Google bisa baca aja loh. Makasih udah dibacain ya bang ceritanya. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini, mantanmu Asu. Ini ada pertanyaan dari Sal. Pak dosen mau tanya lagi, menurut Pak dosen worth it nggak nerusin S3 di bawah umur 30 tahun dan belum ada pengalaman ngajar jadi dosen? Aneh. Ini yang lagi ngomong? Ini saya lulus S3 umur 28 dan belum ada pengalaman kerja, jadi benar-benar lanjut terus. Baru ketika lulus? Baru kemudian daftar. Tapi kalau kayak gitu konsepnya ya opsional sebenarnya. Enggak, kalau lu ketika lulus S3 itu lu udah tahu lu akan kerja. Ya lu akan mengabdi lah gitu. Betul. Dan lu harus taunya di S2-nya. Karena percabangan besarnya di S2 ke S3. Karena kalau lu nggak mau jadi researcher atau jadi lecturer, ngapain S3? Buang waktu. Buang waktu dan buang stres. Gue kena 3 penyakit gara-gara S3. Asam urat, diabetes, sama darah tinggi. Jadi ya dipastikan aja dulu. Jadi lu putusinnya tuh dari S2 gitu. Kalau lu pengen jadi yang ngajar ya? Katakanlah pengajar atau apa gitu. Bidang riset aja. Iya, yang lebih serius diputusinnya dari S2 gitu. Kalau dari S1 belum kebayang gak sih? S1 biasanya belum kebayang. Belum kebayang ya. Bang, sebenarnya etika ngobongin dosen yang baik tuh gimana? Teman gue waktu itu setiap kali ngechat harus perkenalan dulu. Pak dosen saya ST Teknik Komputer Pen ambil S2 bidang ekonomi karena pekerjaan lagi di bidang ini. Ada saran? Dulu, jawab yang pertama ya. Yang pertama tadi. Etika dosen yang baik. At least menggunakan kata sopan. Nggak harus kemudian formal, tapi sopan. Beda kan formal sama sopan. Tapi pada akhirnya ini tuh kasusnya beda dosen, beda ini nggak sih? Iya, makanya cari aman. Yang penting sopan. Nanti kan kemudian yang kenapa harus pengenalan dosen gini ya? Mahasiswa tuh enak ngapalin dosen cuman beberapa. Cuman kalau dosen kan ngapalin banyak mahasiswa. Kita nggak tahu ini siapa nomornya. Gitu. Konteksnya ke sana. Ya? Konteksnya ke sana, lebih ke arah situ. Tiba-tiba siapa tahu tukang pinjol gitu.
nagih. Oh, gitu. Intinya formal, sopan. Oh, bukan formal. Sopan. Sopan. Formal nggak harus. Nggak harus. Yang penting sopan aja. Sopan. Heeh. Terus dia kan ST sarjana tata boga apa sih? Teknik komputer. Pengen ngambil S2 bidang ekonomi karena pekerjaannya lagi di bidang ekonomi tersebut. Adakah saran? Nggak ada masalah. Ini gue lagi yang ngajar di Sal sini. baru saja mengirimkan dukungan 50.000. Ya nggak apa-apa, maksudnya. Aku Ya, nanya kan. gitu soalnya aku S2 udah ambil researcher dan udah kebayang topik disertasi. Mau mantepin niat aja si Pak dosen. Oh, oke. Yang pertama dulu ya tadi, Ya, ST. kan. Nggak ada masalah sih, maksudnya kalau memang dibutuhkan, kan kadang-kadang di jenjang karir itu kan butuh juga S2 kan. Di beberapa struktur. Ya kalau memang dibutuhkan nggak apa-apa, ambil aja. Karena banyak, khususnya untuk yang MM ya, yang manajemen soalnya. Magister manajemen, bukan yang, jadi larinya ke arah terapan instead of yang murni. Iya. Jadi Dia ngomong kayak gitu seolah-olah gue tahu aja. ya kan ada dulu di Iya, depan. kebayang. jadi nggak ada masalah sebenarnya. Kalau sarannya ya dimantepin dulu aja hatinya. Emang butuh atau nggak dulu? Jangan-jangan S2-nya nggak butuh. Oh iya, dipikirin itu. Pikirin dulu. Kalau Butuh memang, atau enggak. kecuali kalau memang bener-bener pingin dan di jenjang karirnya memang membutuhkan, ya kalau mau nggak apa-apa. Soalnya 3 tahun gak sih S2? Enggak, S2 1-2 tahun tergantung jurusan. Nggak dosen pembimbing, nggak dosen penguji, nggak ada yang respons, mbak di chat. Endingnya saya mesti ngejar-ngejar dosennya. Kalau kayak gitu gimana? Kaprodi sekali lagi. Lapor ke Kaprodi. Jadi kalau memang benar-benar di ghosting 2 minggu, 3 minggu dan itu memang katakanlah memang butuh waktu kan, deadline kan mepet-mepet tuh kan antara wisuda dan macam-macam, langsung aja lapor ke Kaprodi. Kalau Kaprodi sama-sama nyebelin, langsung ke Kadep di atasnya lagi. Ih, gue paham perkuliahan meskipun tidak paham. Asik. Ayo daftar Bang. Gak mau. Belajar mulu. Oh ya, ada yang komen tuh kayak orang-orang kenapa kagak capek wae pada belajar mulu. Ya karena menganggap belajar itu bukan beban sih. Ya dia bawa having aja, kayak mempelajari hal yang baru kadang-kadang kan menarik kan. Kayak lu misalkan yang belum pernah pegang Adobe Photoshop AI, tiba-tiba ada barangnya nih. Kayak kalau di bawah Evan aja. Walaupun gue stres ya. Gue jujur semester pertama mau bunuh diri. S3. Saking pusingnya ya. Saking pusingnya karena learning curve-nya lagi di bawah banget. Jadi saran gue yang tadi si Sal mau S3, mantepinnya jangan cuma mantepin hati tapi mantepin mental. Siap gitu. Karena tuntutan di level S3 pasti akan lebih tinggi. Karena si supervisor akan melihat lu tuh bukan sebagai mahasiswa saja tetapi sebagai rekan peneliti. Tuntutannya akan lebih tinggi. Karena S3 yang dituntut adalah novelty, kebaruan. Lu nggak cuma bisa kayak ini ada paper ini nih, terus kemudian konteksnya Indonesia gitu, nggak bisa. Harus benar-benar ada yang baru nih. Yang baru itu harus dikejar. Makanya S3 nggak semuanya, dipastikan dulu. Dan tapi udah karena ada kejadian dia udah S3 lama gitu 4 tahun. Karena akhirnya komunikasinya kurang sama supervisor, akhirnya nggak lolos. Akhirnya dia cabut keluar, balik tanpa gelar 4 tahun, kebuang sia-sia. Udah 4 tahun Bang? 4 tahun, orang Azerbaijan. Pak dosen di grup WA ada yang pernah manggil Baginda nggak atau yang mulia kayak kemarin? Sepi, jadi kalau ada grup WA, ada dosennya pasti sepi, karena mereka buat grup WA yang baru. Iya, betul. Dan lu sadar itu ya? Oh pasti Dan kan, tidak ada masalah? nggak ada masalah. Gue pernah mahasiswa. Iya juga ya? Iya. Pak dosen, saya fresh graduate SM. Apa tuh? SM ini manajemen itu loh. Sarjana mantap. Yang kerja di konsultan. Sarannya lebih baik fokus ngejar S2 dulu atau stay dulu untuk portofolio kerja? Dua-duanya sah-sah aja sih, sah-sah aja. Karena kalau gue misalkan, gue nggak pernah kerja, jadi gue langsung S2. Tergantung lu gimana gitu kan. Yang pasti pastikan bahwa S2 itu pasti akan lebih setingkat lebih tinggi dibandingkan S1. Jadi ada butuh persiapan hal-hal yang lain. Nggak cuman, wah gue mampu nih secara ide, secara macam-macam. Tapi faktor mental dan semacamnya itu, apalagi kalau misalkan ke luar negeri, itu kan berubah budaya, adaptasi dan semacamnya. Jadi faktor-faktor X di luar ini yang kita harus pastikan dulu. Nggak cuman kayak nyari goals kayak sesimpel gue pengen S2, gue kelar udah gitu. Dosen teman saya nilai temennya ya, temennya dong. Oke. Teman saya nilai UAS jelek, terus berkunjung ke rumah dosen matkulnya. Setelah itu nilainya jadi bagus. Apakah bisa seperti itu? Bisa.
Jadi bisa seriusan ini beneran. Jadi kadang ada dosen yang misalkan nih dia mahasiswa yang udah ngulang kelas yang sama. Katakanlah udah 2 kali gitu. Kalau dia nggak ngulang itu dia nggak bisa ngambil selanjutnya. Nah si dosennya bisa misalkan memberikan tugas tambahan untuk mendorong tugas tersebut. Tapi ya case in case ya. Tergantung dari dosennya, tergantung dari kasusnya. Aku pernah, tapi nggak ke rumah, ke kantor, terus dikasih tugas. Iya, gue tuh sama. Orang mikirnya aneh-aneh doang nih. Gue dulu waktu mahasiswa, gue harusnya dapat Sal baru nilai. saja mengirimkan dukungan 50.000. Full akhlak. Wah iya bener juga sih itu, gak cuma matengin niat aja tapi juga matengin mental ya. Makasih banyak masukannya Pak dosen, sehat selalu Pak. Ada gunanya channel gua, selalu. respect ya. Happy gua. Yang penting semoga lancar, Sisal. Tadi apa lanjutannya lu ngomong Apa? Gue dulu waktu mahasiswa itu pernah dapat nilai E. Pernah dapat nilai E. Pelajaran apa? Ekonomi koperasi. Receh sekali. Horulin baru saja mengirimkan dukungan 50.000. TNM jadi tempat nanya mahasiswa. Rebranding. Sesi khusus. Jadi dapat nilai E. Cuman akhirnya gue udah tahu itu bakal nilai E karena nggak ikut ujian gue. Tapi ternyata dikasih nilai I, incomplete. Terus gue diminta suruh menghubungi dosennya. Nah gue ditanya, kenapa kok nggak ikut ujian dan macam-macam gitu kan? Waktu itu gue ikut lomba di mana gitu, tapi nggak dianggap izin dan semacamnya. Akhirnya ya udah ujian sekarang gitu. Akhirnya dapat nilai B, lumayan kan? Jadi nggak harus yang negatif, ngemut permen atau minum lollipop gitu kan? Nyuci. Apa tuh? Nggak jadi deh. Pak dosen kalau mau nanya private kemana? Aku 38 DD. Boleh. Kegedean nggak sih? Nggak nyampe itu ngomong. Mati kelelep itu. Buat Pak dosen kalau mau jadi dosen harus linear kah S2-nya? Enggak. Kalau mau jadi dosen, yang penting S3-nya. Yang akan diajarkan adalah apa yang dipelajari di S3. Karena S3 itu jadi kayak research interest sama expertise-mu di mana? Sal baru saja mengirimkan dukungan 50.000. Tapi sejujurnya lanjut S3 itu rencanaku yang kesekian sih Pak, soalnya aku baru aja keterima di kerjaan baru yang linear sama jurusan. Ya udah. Wajah menangis bahagia. Ya, yang penting dimantepin aja kalau memang mau S3. Betul. Kalau enggak ya mending jangan setengah-setengah lah ibaratnya. Kasian. Atau kayak gue aja. Jadi YouTuber. Kalau males nggak usah. Selesai. Oke, Pak dosen nggak boleh tahu, apakah jadi pertimbangan buat ambil S2 di luar negeri? Apa yang jadi pertimbangan S2 di luar negeri? Apakah emang worth it itu? Tergantung sih. Lu carinya apa? Kalau memang carinya apa? Kan ini ditanya lu kan gue S2 di dalam negeri. Oh iya, deh S3 lu ya. S3 di luar negeri. Cuman gini aja, kalau misalkan memang kayak S2-nya cuman kayak nggak memang pengen jadi researcher ya. Ya worth it sih. At least lu bisa jalan-jalan ke luar negeri. Iya, seriusan. Banyak teman-teman gue yang S2 di luar negeri pinginnya ya karena pingin jalan-jalan di luar negeri. Tapi bayar duit sendiri atau ini? Beasiswa. Bisa beasiswa. Susah nggak? Ya saingan. Tapi kan sekarang pemberi dana untuk beasiswa tuh banyak. Nggak cuma LPDP. Nggak cuma pemerintah. Yang pemerintah pun ada 2 kalau nggak salah. LPDP sama yang dosen kalau nggak salah. Terus nanti ada Fulbright untuk yang US. Kemudian nanti kalau Jepang ada Max. Ada yang untuk dari kampus. Di UK juga ada masing-masing. Jadi sebenarnya banyak jalan menuju Roma. Emang kalau misalkan saya gas kuliah di UT, apakah worth it untuk S2? Dan saya ada rencana ambil PPG buat sertifikat pendidikan. UT itu universitas terbuka ya? Universitas terbuka, ya nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah, aman-aman aja, respect. Makanya apakah pernah depresi? Suaranya kayak orang pernah terpapar stres. Oh sangat. Wah. Lu kalau tahu cerita dia, nangis dia di sono bro. Kayaknya udah pernah ceritanya. Udah. Batu Sebaton. Nangis dia. Dosen tolong beri motivasi ke Vicky Andrianto buat lanjut kuliah. Nggak akan. Gua akan memberikan kesempatan kuliah ke adik gua dan ke anak gua. Bener sekarang kalau mau jadi dosen minimal pendidikan S3, S2 udah nggak diterima. Apa jawabannya? Depends. Jadi kalau sekarang prasyarat ada 2 jalur dalam artian CPNS ya. Itu dari Kemenristek-Dikti batasnya S2. Tapi setiap kampus itu bisa mensyaratkan S3. Kayak di kampus gue nih, rektorat menyatakan bahwa oke, S3 minimal. Tapi di Kemenristek-Dikti itu adalah S2. S2 boleh daftar. Cuman waktu gue masuk harus S3. Jangan aneh.
aturannya beda-beda aja gitu. Iya. Cuman setelah aneh, setahun setelahnya itu S2 diturunkan lagi. Karena susah, men. Susah nyari S3. S3. Biasanya mereka S3 itu udah terikat. Jadi kerja dulu, habis S3. Bukan kayak gue itu termasuk yang aneh. Oh, iya. S3 dulu selesai baru nyari kerja. Sekarang yang anak-anak sekarang mahasiswanya nggak pada mau jadi dosen. Kenapa? Gajinya segitu, tuntutannya banyak. Harus ngajarin bocah-bocah pala batu. Paham tuh gue tuh rasanya gimana tuh. Pak dosen tolong itu mahasiswanya parkir di lapangan yang bener lah, kalau hujan jadi becek. Ini di Gerasa Baperan. GSP. GSP. GSP itu di mana? GSP itu di UGM-nya, yang gede itu loh. Lu pernah ke UGM belum? Enggak, belum. Samsek. Ya, jadi di tengah-tengah itu. Gara-gara banyak yang parkir di situ. Nah, masalahnya yang banyak parkir di situ itu mahasiswa Fakultas Ekonomi. Ngomelin aja, Pak. Gue sih ngomelin, gue maki-maki. Kamu tahu nggak? Ini ada hubungannya kamu parkir di lapangan sama ekonomi bangsa, wah gitu. Permisi Pak, asisten dosen itu ngapain aja ya kerjanya? Di kampus saya ada yang open rekrutmen asdos soalnya, dan saya tertarik untuk mencoba. Tergantung, kalau asdos grader, dia tugasnya cuman kayak misalkan tugas-tugas tuh dia yang grading. Tapi UTS sama UAS nggak boleh. Jadi khusus untuk yang tugas-tugas gitu loh. Grading adalah Menilai, mengoreksi. Iya. Tapi ada juga asdos yang penelitian. Jadi kalau asdos penelitian itu berarti bantu-bantu misalkan ngumpulin jurnal, paper, terus kemudian ngumpulin data. Karena kan dosen saking sibuknya luar biasa, susah kalau bikin penelitian gitu. Jadi harus dibantu sama mahasiswa. Atau asisten dosen yang membantu terkait dengan kegiatan misalkan kayak bikin seminar gitu atau bikin acara apa gitu, dia bantu kayak di kegiatannya. Jadi tergantung konteks sih. Tapi harus mahasiswa yang daftar. Maksudnya gua gitu sebagai orang luar bisa nggak gitu? Bisa tapi pribadi. Oh jadi kayak nggak ada sangkut pautnya sama sekolah. Pak dosen saran postdoc atau jadi dosen di Indo dong. Takutnya di Indo dosen riwah di admin doang. Kalau riwah di admin pasti. Nggak bisa dipungkiri men. Apalagi dosen baru ya. Apalagi dosen baru. Nggak bisa. Saya merasakan. Gigi merasakan. Oke, tutup ya email terakhir nih. Sebenarnya dari awal ketemu udah cukup toksik sih bang. Cerita ini berawal saat, nah ini gantian nih. Kita ngebahas relationship, dia nggak relate. Dia bahas kuliah, gue nggak relate. Gitu aja udah. Biar adil. Gitu bro. Emang orang kalau kebanyakan belajar tuh gitu. Cerita ini berawal saat gue kelas 1 SMA. Waktu itu gue lagi deketin teman sekelas gue bang. Sebut aja cewek ini dengan nama Putri. Setelah PDKT sekitar 4 bulanan, gue sama Putri udah deket banget nih bang. Mungkin tinggal 1 langkah lagi buat kita bisa jadian. Singkat cerita, suatu hari gue main ke rumah si Putri. Dan itu pertama kali gue main ke rumah Putri. Dia ngajak tetangganya buat main juga di rumahnya. Dan dikenalilah sama gue. Tetangganya itu adalah cewek seumuran kami yang beda sekolah dengan kami. Sebut aja namanya Tasya. Dan iya, di hari itu juga gue pindah haluan bang. Si Tasya bisa dibilang 100% tipeku bang. Sampai lulus SMA, gue keterima di salah satu kampus di Jogja. Dan Tasya kuliah di Semarang. Kami pun LDR seperti yang kalian pikir. Awal LDR, kami masih bisa menjaga komunikasi dan hubungan. Kami secara berkala saling mengunjungi satu sama lain saat libur atau weekend. Setelah tahun-tahun kami banyak cekcok. Dan setengah tahun kemudian kami pun memutuskan untuk putus. Namun di sini kami putus baik-baik. Kami masih menjaga komunikasi sebagai teman saja. Dan ini adalah kesalahan nomor 2. Putus kok masih jadi teman. Akhirnya gue mencoba untuk memulai hubungan baru dengan cewek lain. Saat itu gue dekat sama adik tingkat gue di kampus. Kami sudah sering jalan dan beberapa kali kami mengupload foto bersama di IG story waktu main bareng. Dan hubungan gue dengan adik tingkat ini sudah cukup dekat. Tiba-tiba ada sebuah chat masuk dari kontak yang sudah lama gue nggak lihat. Entah kenapa tiba-tiba Tasya kembali menghubungin gue. Akhirnya kami kembali bercakap, diawali dengan basa-basi, dan akhirnya Tasya curhat tentang hubungannya yang gak berjalan lancar dengan cowok yang dideketin. Akhirnya kami kembali sering komunikasi dan terasa begitu dekat lagi. Tanpa gue sadari, hal ini membuat jarak antara gue dan adik tingkat gue menjauh. Akhirnya hubungan gue sama adik tingkat pun gagal dan gue kembali dekat sama Tasya ini. Ini kesalahan ketiga. Dia tahu dia salah sih, at least. Setelah beberapa bulan gue deket sama Tasya, tanpa ada hubungan yang jelas, seiring berjalannya waktu, Tasya mulai hilang-hilangan lagi dan akhirnya kami pun kembali menjauh dan berjalan sendiri. Tahu bang yang bikin kesel, siklus ini terus berputar berkali-kali hingga 3 tahun. Tolol. Kata gue, kambing lu piara, bisa gede, bisa lu potong buat Idul Adha. Saat itu Tasya juga gonta-ganti pacar kayak gue.
Jadi gue mikirnya kami emang gamon dan selalu kembali ke satu sama lain. Tapi lama-lama hubungan datang dan pergi ini bikin gue capek bang. Sampai saat gue lagi stres skripsi dan butuh banget sosok wanita yang bisa nemenin gue, dan Tasya datang hanya untuk merusak hubungan gue. Emang sengaja ya dia. Gue udah di batas gedek waktu itu, dan akhirnya mutusin buat ngeblok dan mutus semua hubungan sama Tasya. Udah sekitar 3 bulan gue gak melihat atau mendengar satupun kabar tentang Tasya. Dan tahu gak bang, entah gimana ceritanya dia sekarang malah pacaran sama sahabat gua. Ya Allah. Mana itu sahabat deket gua lagi anjing. Tapi bodo amat, sekarang gua lagi berusaha mulai hubungan sama orang baru lagi bang, sambil berusaha ngelarin skripsi gua. Semoga hubungan baru gue ini bisa lancar tanpa ada gangguan lagi dari Tasya. Men, perkaranya tuh bukan gangguan dari Tasyanya doang. Lu kenapa bolak-balikan mulu? Batu banget bocah. Apa deh sebutannya? Tamu tidak akan datang kalau kamu tidak membukakan pintunya, kawan. Anjay. Tamu gak akan parkir motor kalau pagernya belum kamu buka. Gue bahkan baru denger loh 2025 katanya pajak akan naik jadi 12%. Pajak apa nih? Pajak PPN. Yang 10% 11% itu kan PPN kan? Ya. Sebenarnya solusinya gampang sih. Mereka lagi nyari income. Udah stop di sana ya. Dah. Nah. Gue masih cabut. Masa ada tamu gue kerja mulu. Udah cabut ya. Terima kasih banyak atas malam ini bro. LDR hanya mitos. Betul. LDR hanya untuk dilakukan sama orang-orang kuat. Gue aja yang LDR Bekasi Jakarta Barat ya. Kalau misalkan kagak kuat-kuat amat, tidak seperti sekarang men. Karena istri saya yang mendukung saya melakukan semuanya anjay. Terima kasih istriku. Gigi.